Mbak Sun mang ngeyem-ngeyem atine soalnya tiap bahasnya mas langsung bermuatan deh nyuwun support nggih Mbak. Nggih. Jenengan telepon Mbak Sum. Jadi sebenarnya Mbak ya, hari ini saya kedatangan 2 tamu, 3 tamu termasuk adik saya sendiri. Mbak Sun, Dek. Jadi ini nyari mbaknya ini, Mbak Iin. Mbak Sun Susanti. Dari keluarganya Mbak Iin saat ini sedang ada di sini. Dan kita lagi diskusi kenapa kok bisa seperti ini. Cepet ya Dek, ya makasih Dek saya. Jadi saya tidak tahu apa yang terjadi. Sejak kapan? Soalnya dia pernah menghilang, jadi kenapa dia tak ajak ngobrol sekalian? Lah sampean ki siapa nih? Adik kelas. Adik kelas ya? Rumah depan. Jadi sampean roh tenan. Iki sapa? Iya. Lah sampean sapa? Kula mah menantu di keluarga itu. Berarti sampean bukan siapa-siapa di situ untuk dulunya dia nggak kenal dia. Oke, saya tak tanya sampean. Sampean kenal DE hilang apa ya? Oh, Mbok Bu, halo, assalamualaikum. Ibu, pripun kabare? Baik, Bu. Matur nembah nuwun. Niki kula teng YouTube nggih, Bu nggih. Kula masuk jenengan teng YouTube. Aku nggak bisa jawab loh. Ya kok kasar nggak napa-napa nggih, Bu? Nggak napa-napa. Mboten napa-napa nggih, Bu nggih. Paham Bu bahasa Sebenarnya nggih, teng mriki le wonten lare sehat-sehat mawon. Dulure sing saking Amerika madosi dhek ngilang nggih. Larine teng mriki. Karena mungkin blayu wong ana masalah. Jadose mungkin Mbak E enten masalah sing nggak kepingin keluarga semerep. Jadi mugi-mugi sadar mawon jenengan madosi Mbak E. Mugi-mugi diparingin sehat, nggih. Dadose jenengan mboten usah mikir kalau ya boleh ngomong gak iso. Mboten usah mikir reno-reno, mugi-mugi ketemu nggih. Lek teng Hongkong mestine ketemu sedaya tiyang sakniki madosi Mbak Iin. Lek nggih kula badhe nyuwun nomere jenengan, lek kula nggak ada waktu terus kula semerep sinten teng pundi Mbak Iin, kula hubungin jenengan langsung. Tapi nomor setunggal jenengan kudu sehat. Lek jenengan boten sehat terus pripun? Wong kula nggih kepengin nyoba estri niku nggih. S2 temen kula ujar-ujari sampean kula kadah nyoba estri niku. Kayak pamit nggih Kesa. Istri. Napa-napa sak durung wonten Hongkong sing keri dhewe niki waune pun cuti. Nggih. Keri dhewe niki boten ngabari blas napa kula niki salah napa kula klentu kula niku nggih nyuwun sepuro kan Bu Yuni kula kan asok kita piro putar-putar yoga kula niki salah kula niki menek niku boten gadah arta nggih kan mantuk ngoten mawon nggih ngumpul-ngumpul boten gadah arta boten napa-napa sawise ngumpul ngoten karep kula Bu Yuni Injih. Mangke kula telepon jenengan malih nggih. Nggih, jenengan kudu kuat mangke kula badhe tangklet nomor jenengan, mangke kula lek wonten informasi kula batosi malih nggih. Kula patosi jenengan. Matur nembah nuwun. Matur nembah nuwun nggih, Bu. Nggih, matur nembah nuwun. Nggih, assalamualaikum. Bantu kula. Nggih. Oh berarti wis pernah cuti. Matur nuwun nuwun. 2 tahun kerja, masuk cuti. Balik. Oke. Lipat. Oke. Mana tahun? Jangan nangis dulu, Mbak. Sorry, Mbak. Masuk dulu nggak apa-apa. Tunggu dulu ya yang lainnya ya. Soalnya ini masih mencari orang yang 15 tahun hilang. Ya, Mbak Iin Susanti. Tahun setahu saya ya, saya komen aja dulu ya. Setahu saya orang yang menghilang karena dia punya masalah keluarga yang dia tidak ingin sampaikan pada siapapun. Dia tertekan atau saya tidak tahu masalah uang, cinta atau apapun. Ada kemungkinan. Karena mbaknya yang lari itu, dia dicari keluarganya selama 10 tahun. Dicari di KJRI dimanapun nggak ketemu, tapi malah ketemu sama saya. Saya sudah mengabari keluarganya bahwa dia baik-baik saja. Tapi dia tetap tidak ingin menghubungi keluarganya karena dia pasti punya alasan yang saya tidak tahu dan saya tidak ingin tahu. Itu masalah pribadi. Sekarang saya cuma bilang sama Mbak Iin, apapun masalahnya,
Jangan sampai menyesal karena umur tidak janjian. Ibumu sudah tua, Mbak Iin. Balio teleponan. Kalau kamu ada masalah di Hong Kong, coba bicarakan. Dan ini temanmu. Kalau boleh kenal namamu, Mbak? Ita. Hah? Ita. Mbak Ita. Teman sekolahnya Mbak Iin. Adik kelas. Adik kelasnya. Ya. Dulu, Selama di Hong Kong itu gimana, Mbak Iin? dulu kontrak pertama kan kontrak pertama habis itu cuti pulang. Lah mulai nggak ada kabar itu yang kontrak kedua. Lah waktu di sini aku juga yang di sini yang dulu itu sering telepon aku, tapi itu telepon 1 bulan sekali itu pun nggak pakai nomor HP di privat. Itu dulu kalau nggak salah tempatnya di Vanling. Panle. Majikannya polisi, tapi nggak bisa keluar, libur nggak boleh, atau kalaupun mau kirim uang itu diantar sama majikan. Terus aku kan pernah nawarin ya, yang namanya tetangga ya, teman main ya, aku pengen libur mencoba mencari ke sana ke Panleng, tapi juga nggak diizinin. Terus setiap telepon pun tak tanyain kok kenapa nggak pakai HP kok privat. Katanya majikan nggak ngasih pegang HP, jadi telepon tuh telepon di luar. Terus terakhir itu aku cuti pulang kemarin 2014. Itu terakhir hubungan sama aku. Tuh semayan mau pulang bareng. Terus kan finish kita kan hampir sama, cuman beda 1 bulan. Aku pulang duluan kan, finish aku duluan. Dia bilang, kita pulang bareng ya seperti dulu lagi kayak gitu. Ya tak tunggu. Terus aku kan pulang duluan, tak tunggu. Nggak pulang-pulang. Dari situ terus habis hilang kontak. Jadi dari situ dari 2017 2014. 2014. Lah ini kok ditulisi 2017. Ini apa? Ya aku golek iku agent Kak. Oh 2017 kamu nyari di agent. Agent nggih. Terus agentnya bilang apa? Yaitu atas kasih lihat fotone, oh dia nggak di sini, dia 2 kontrak keluar. Terus dia ketus gitu, terus aku bilang, oh iya maaf kalau ada salah, terus berarti boleh nggak saya minta nomor KTP sama paspor, saya mau ngelacak ke KJRI. Betul. Enggak. Salah agentnya. Itu terus aku mau jenenge digertak ya, nyaciu terus anu mbek pemulangan mriki nggih kula medal keluar gitu, terus nggak ke situ lagi. Ke KJRI ya syaratnya ya KTP sama paspor niku. Iya, KTP sama paspor untuk melacak orang terus. Terus nggih pun Mati sampai 2017 terus nggak ada hubungan, nggak mencari lagi. ya nggih paling posting Facebook. Facebook ngoten niku. Posting di Facebook terus ada sebentar. Terus reaksinya dari Facebook, TikTok itu gimana? Ada sing Kak aku kayak pernah lihat Saya mirip. anak sebelah sini Makau gitu, pernah dilihat di Kaulu ning Mongkok gitu. Iya, wajah sebentar. Wajah dia pas. Oke, jadi pernah ada yang lihat dia nek Mongkok di Makau. Jadi ini buat teman-teman yang di luar sana, kalau ngelihat Mbak Iin ya, saya pribadi saya tidak pernah melihat nggak ada foto lagi selain ini. Cuma niku. Cuma ini toh. Iya. Dan ibunya sudah tua sekali. Mirip ibu. Iya mirip ibu. Ada pernah dengar gosip punya masalah dengan keluarga nggak? Iya niku. Mbak kan keluarga. Kalau Pendatang malah belum ketemu dianya. Menurut Saman ada nggak? Karena ibu tadi bilang kan minta maaf, mungkin ada salah. Ya semua itu nggak tahu ya, cuman perkiraan. Kayaknya sih ada rasa kecewa. Mbaknya. Mbaknya. Tapi kurang paham. Dulunya pernah curhat kan yang di telepon aku. Curhat tentang ya keluarganya minta uang terus. Waktu itu kan ayahnya sakit. Ya Mbak ya. Ayahnya sakit. Terus minta uang ibu ya. Ya bukannya minta uang kan ya gimana lagi, kita sebagai anak kan harus bantu kan. Betul. Kan harus bantu kan. Mungkin penafsirannya salah atau gimana, kurang paham. Intinya kayak kecewa gitu loh. Bapak masih ada? Waktu itu masih ada. Kontrak Sekarang pertama sudah nggak ada? Udah nggak ada. Jadi dia ditinggal bapaknya nggak tahu? Tahu kan. Tahu? Cuti kontrak yang pertama kan udah cuti itu kan pas ayahnya baru aja meninggal. Oh, ngerti ya. Ngerti. Ini cerita adik saya. Adik saya sakit hati sama ibu saya juga. Iya, ini sama. Karena apa? Waktu bapak saya meninggal, kita nggak dikabarin, tapi giliran Mak sore nih Mak. Mak nikah, kita dikabarin. Dia sama sekali menghilang dari keluarga, sama seperti itu. Jadi kadang-kadang saya tidak tahu ya, saya tidak tahu. Mungkin Mbak I ini punya
dendam, masalah sing kecewa gitu loh, nggak kepingin ngasih Kalau kabar. sebelumnya saya salah ngomong ya maaf banget sama siapa aja, maaf. Kalau nggak salah itu Mbak Inya pernah bilang kayak gitu. Pokoknya intinya Masalah ada itu. rasa kecewa gitu loh. Kalau dari ceritanya nggih mungkin niku. Nggih, tapi tak selama ini aku nggak berani cerita sama siapa, aku takut. Keliru. Bukan, saya tidak menceritakan Mbak Iin, saya menceritakan adik saya. Iya. Adik saya ini ya orangnya di sini. Dia juga pernah betek dari rumah. Dia tidak hubungan dengan siapapun, tapi dia hubungan sama kita dok ya. Sama orang rumah itu sama sekali nomor semuanya tidak mau dihubungi. Kenapa? Bisa dibilang masalah sepele. Emak itu nggak mau ngabarin kita kalau bapak meninggal biar kita itu nggak Tenang, takut, biar nggak bingung, nggak kepikiran. apa. Paham nggak? Jadi dan itu terjadi juga sama saya sebenarnya. Tapi nggak separah dia. Akhirnya apa? Sudah dilupakan, dia pulang, ngenes, dendam. Balik sini, memutuskan hubungan dengan siapapun. Pertama. Kedua, emak nikah, dikabari. Paham nggak maksudku? Jadi kan, bapakku mati, Nggak dikabari. saya nikah, boleh aku. Iya. Padahal kan salah, kita sebagai anak kan tidak berhak untuk menghakimi. Ngomong ojo so suci wis saiki. Orang Yang dia sendiri mbak, dia nakal sampai yo gak jelas arahe, sampai gendeng anyaran, maku seledeng sampai kehidupannya nggak jelas pokoknya dia, dan uang juga nggak jelas, duit entek. Jadi saya tidak dibuat bahagia sendiri. Soalnya ibarat kehidupan dewe nih Mbak. iya ya kita sendiri. Buat kita yang penting aku bahagia, kamu terserah urusan kamu. Enggak salah. Aku dibanding ngasih oke biar sekarang buatku. Enggak urus. Iya, memang pikirannya saat itu kayak gitu, tapi dulu aku main loro tok, Mbak Yuku tok iki. Tapi kan saiki wong loro ati, Mbak. nggak peduli. Orang sakit hati itu nggak bisa. Iya, Mbak. Aku cerita di sama nggak akan bisa. Ya udah tak bawa dewe. Sing penting aku gajian, aku kerja di majikanku. Dintekno Oke, dhewe. tantekno dewe. Pokoknya bahagia dhewe, Bahagia dewe. Gak mikir mbok ibuku mangan, mbok enggak, aku gak roh. Sing penting aku bahagia wes intine. Udah berapa tahun akhirnya Mbak Yuku nyusul. Ketemu tak goleki deh nang Hongkong, tak goleki. Tapi ya masih cuek. Beberapa tahun aja. Ini baru deket ini ya, berapa tahun ini aja. Soalnya apalagi di Hongkong sekarang ya, sampean ngilang, ketemu sampean toko doan udah kelihatan, kita bisa pergi. Nggih. Menghindar. Ada saksi dia masih saudara, katanya di pasar di Mongkok lihat dia Hilang. lari Cepet langsung hilangnya, Mbak bener. Dwi. Mbak Dwi katanya di pasar rock gitu, terus katanya lari. Kayak kita pernah lihat ini nih Mongkok, tapi melayu sampai ditanya gitu kita langsung melayu lebet gitu. Ini Lari aku. Aku ketemu tetanggaku yang kayak udah tahu aku loh, pergi Langsung. hilang di sana. Cepet hilangnya kalau di Hongkong. Makanya kalau orang menghilangiku angel golekane, tapi lewong hilang kena dilaporno polisi. Iya betul. Soalnya mek menghilangkan keinginan pribadi. Iya. kan saya bilang tadi yang di Amerika, keluarganya di Amerika tuh cari dia. Ke KJRI juga semuanya nggak bisa menemukan. Ternyata dia adalah anak buah saya sendiri. Dicari kemana-mana. Terus berharap aja Mbak Iin terbuka hatinya. Terbuka hatinya. Karena ini tidak ada yang bisa memaksa. Iya. Pesan saya cuma satu, jangan sampai kehilangan baru menangis. Nggih. Keton diri. Iya. Paham nggak maksudku? Iya. Maksum udah segitunya gitu loh. Ya, saya tidak tahu karena saya sendiri juga punya masalah dengan ibu saya, dia dengan maknya dia. Kita itu dengan ibu itu kayak musuhan ya. Iya. Tapi sebenarnya ibu tidak pernah membenci kita. Yakinlah dia menganggap kita itu tetap anaknya sing cilik gitu loh, walaupun kadang-kadang itu Cuman cara berpikirnya berbeda sih. betul, Mbak. generasi beda. Jadi saya harap Mbak Iin paham gitu loh. Takutnya pada akhirnya sampai kehilangan gowo kembang saumbruk ndek pemakaman gak ono gunane. Mumpung saiki sehat, dia udah bilang nggak punya uang nggak apa-apa, pulango. Paham nggak maksudku? Jadi saya cuma menghimbau pada Mbak Iin karena kalau sudah kehilangan itu baru terasa. Kita kehilangan terasa karena kita sudah kehilangan bapak kita, ayah kita sudah nggak ada, tinggal ibu. Apakah kalian kira saya tidak pernah bentrok sama ibu saya? Tanyain adik saya. Tiap hari saya itu bertengkar sama ibu saya. Tapi saya tidak ingin menghindar dari dia. Ya kadang-kadang aku pengen melupakan, pengen pergi. Tapi ya ibu tetap ibu. Jadi Bagaimanapun ibu ya ibu, anak ya Harus anak. koyo nek karo ibu ki Bisa. koyo piye ya Mbak ya? musuh dalam selimut. Iya.
Awane bisa. iki nek kita sing ngerem nek ra ngilingi Blong, ibadah. Heeh, bagaimana itu ibu kita tuh harus nurut. Nek dituruti kaya Belum pikirannya Mbak, makan buah si palakama. Ngomong mbak ibu iki dibentak jare kewalat. walat, gak gak banter. Diajak ngomong, nggak Nggak nyambung. nyambung. Nah, itu ibu, tapi apakah kita akan melangkai mayat ibu baru kita bahagia? Kan nggak juga kan? Makanya ya Mbak Iin sepurane ibu sing okeh kan tadi ibu sempat ngomong kayak gitu toh. Lah emang nggak punya uang, Pulang. mulio lek wis nggak bahagia, ya mulio. Karena aku nggak bisa ngomong Mbak karena apa ya duit akeh lek wis kelangan uang ki gak kena dibayar. Gak kena ditebus. Gak kena ditebus itu loh. Jadi kamu sebagai temannya, aku sudah punya nomornya dia juga, aku punya nomor orang rumah. Bagi siapa aja yang menemukan Mbak Iin, angel ya menemukan lek Blayu yo gak angel lah. Ya minta Ya, kesadaran Mbak dari Iin jauh toh. aja kalau memang itu bener orang yang mirip kayak Mbak Iin disuruh hubungin di tempatnya kan kita bisa ngecek walaupun saat minggu libur biasanya nongkrongnya kan di mana kan foto ada jebret di foto jadi jebret. iso nggo tak referensi oh bahasa Nah. kayak gini iki ya. Sebenarnya ibu cuma Eh, pengen tahu kabarnya sih. Kita mungkin banyak ya wajah yang mirip, Heeh. tapi Mbak In di sini ada tai lalat. Oh jangan salah Mbak, tai lalat bisa operasi Bisa sekarang. operasi. Masker. Karena kemarin sudah telepon. Oh iya yang kemarin. Jangan-jangan itu yang telepon kemarin Mbak Iin ya. Tapi kan pipi yang kemarin. Oh iya deh. Mbak In di sini. Masker sekarang pakai masker. Oh iya. Angel lagi. Enggak, sekarang memang sulit Mbak, tapi cuma ada saja kelihatan siapa yang biasanya kan ngobrol kayak gini kan ya kelihatan kan ada cerita Mbak aku Ponorogo mana kan ada. Masalahnya dia tidak akan mengaku. Enggak mengaku. Dia tidak akan ngaku. Kan kamu bilang kamu orang Jember. Soalnya gini loh, Mbak. Dia lo ngakunya orang Jember, dia orang Sampai Malang. sekarang aku Selama Kenapa? Karena dia menghindar dari orang. menghindar ada kan. kemungkinan mbaknya tuh pengen menyendiri juga. Soalnya kayak gini ya, di sini tuh kan tetangganya banyak banget. Nggih. Tapi yang dihubungin Sampai cuman Iya. aku. Mungkin Itu dia pun percaya nggak di pakai sana. HP, nomornya di privat gitu loh. Iya, tapi kan tahun 2014 kan ke bawah. HP kan gurung sehebat sekarang, Mbak. Emang bener. Jadi tidak ada orang yang tidak bawa HP. Tapi masalahnya sekarang kesadarannya Mbak Iin ada nggak? Cuman kita minta kesadaran Mbak Iin kalau itu loh yang anak dari Amerika itu loh, yang keluarga dari Amerika itu loh. Dia ngomong sama saya tidak ingin mengulang masa lalu. Jadi dia masih punya ingin trauma. memendam. Dia punya trauma yang kita tidak tahu dan Mbak Iin ini saya harap dia nyari saya dan ngomong bendeke ungkapno pegele kaya apa. Iya. Gak usah sebut nama Mbak Iin. Jadi aku nunggu Mbak Iin cerita. Lek emang kowe nesu mbek mbokmu wis nesu kok gak apa-apa Mbak, tapi ojo sampai nesu sampai kelangan. Karena lek wis kelangan iki gak iso Mbak Iin. Jadi saya berbicara dengan kamu Mbak Iin kalau kamu memang dendam itu wajar. Kamu benci menurut saya masih wajar karena saya punya rasa itu. Tapi jangan sampai kamu lihat petilasannya aja. Getun mengko. Saumur hidupmu lebih getun dan lebih trauma saat kamu pulang dan lihat videonya ibumu mencarimu di YouTubeku dan hanya tinggal nama. Jadi sekarang orangnya masih seger buger, teleponan Mbak Iin. Teleponan ibumu itu loh masih seger buger. Dia ngenteni kamu ah. Nggak pulang nggak apa-apa Nduk. Telepono. Tanya no kabari dia. Dia sudah nikah belum Mbak Iin? Waktu itu belum nikah. Belum nikah, kalau sekarang nggak tahu. Berarti dia menghilang 15 tahun. Iya. Umur berapa waktu dia hilang? Waktu komunikasi terakhir itu aku umur 29, otomatis dia 30 kan kakak kelasku. 30. 45. Nggih, wis angel kalau aneh. Hanya wis rupane wis beda. Wajah Iya, dia udah wis berubah. beda wajah. Wis beda. Berarti ini harus dari dari hati. dari hatinya sendiri yang nyadar kalau dia masih punya keluarga. Terus yo minta doa-doa Iya, semua, iya. moga-moga dibukakan hatinya Mbak Iin. Buat teman-teman yang di sini, saya tidak tahu harus ngomong apa. Kayak broadcastnya malah nih. Jadi Mbak Iin ini foto nih. Jadi kalaupun ada yang lihat, ono tai lalate di kene, tapi lek ono kayak sampean barang kan aku gak roh ya ono tai lalate apa enggak. Ya kan kalau udah ditopeng gini. Cuman minta doanya aja agar Mbak Iin dibukakan hatinya wis ngene tok. Soalnya nggak bisa apa-apa lagi sih. Saya tidak bisa ngomong apa-apa lagi.
Nek memang takut sama keluargane, tetanggane ya datang aja ke kantor ngomong yang baik, gitu aja lah. Iya Mbak In, kalau kamu tidak mau ngomong sama keluargamu, kamu tidak mau berbicara dengan siapapun, kayak anak saya yang dari Amerika itu, dia cuma berbicara dengan saya dan sampai sekarang saya simpan rahasianya, jadi tidak ada satupun yang tahu. Karena sekali lagi kalau dibilang podcast cari uang, iya, tapi masalahnya berapa banyak saya bisa membantu itu tujuan saya. Mbak In datang ke sini, ibumu golek awakmu. Seandainya pun kamu nggak punya uang, ibumu gelem nrimo sampean, Mbak. Wes toh. Jangan sampai pulang. jangan sampai gini Mbak In. Kesehatan seseorang umur 40 lebih iki sing dipamerno apa nih? Umur 40 lebih apa yang dipamerkan? Sakit. Sakit. Lek umur udah 40 lebih iki yang dipamerkan sakit. Karena kita tidak tahu apes wong kapan. Dan saya selalu bilang apes tidak ada dalam kalender. Saya tidak tahu kamu sakit duluan atau ibumu sakit duluan. Ini sudah pasti. Kalau kita mati tanpa sakit itu adalah anugerah. Tapi sing diwedeni adalah harus meninggalkan sakit dan menyusahkan orang lain. Jadi aku butuh kesabarannya Mbak Iin, kesadarannya Mbak Iin untuk kembali mencari ibunya. Matur nuwun nuwun. Dik sepurane sing oke, petak libat nih. Ya. Kalau sebiaya juga, Chụp pin lấy giờ thầu xin mà. Thầu xin nghe. ninja lah kok. Ginjal lah. Kayak kayak. Mau wali mau. Jadi itu aja dari kami. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas kita semua. Semoga semua makhluk bahagia dan bye bye. Matur nuwun. Makasih loh Mbak.